Ibu kepikiran Raisa. Tenang Bu, tidak akan terjadi apa-apa dengan putri kita. Percayalah. Adi di sana Pak. Ibu takut anak itu akan berbuat hal keji pada Raisa. Ibu sudah tidak percaya lagi dengan Adi Pak. Pergilah ke kota besok Pak. Bawa Adi kembali. Jauhkan dari anak gadis kita. Tutur ibu lagi mengibah. Aku dan Raka hanya jadi penonton percakapan ibu dan bapak. Tidak ada niat kami untuk menyela perbincangan mereka. Kekhawatiran ibu kepada Raisa membuat ia tumbang kembali. Tadi ibu pingsan setelah kepergian Raka untuk menjemput bapak. Alhamdulillah, sekarang sudah kembali bangun meskipun dalam keadaan yang masih lemah. Darah itu memang kental, meskipun hanya sedikit, tapi tetap mengalir di diri Raisa. Kasihnya ibu kepada gadis itu tidak bersyarat. Raisa tidak lahir dari perut ibu, tapi melekat di hati ibu. Apalagi ibu dan bapak tidak memiliki seorang putri. Tentulah Raisa teramat disayangi layaknya putri sendiri. Pak, berjanjilah bawa adik ke sini. Lihat keadaan Raisa di sana. Tutur ibu lagi. Bapak mengangguk. Ia menyanggupi keinginan istrinya itu. Malam semakin larut, tapi kami masih di rumah ibu dan bapak. Raka pun menyarankan agar kami menginap saja di sini. Apalagi besok bapak dan Raka akan pergi ke kota untuk menyusul Kang Adi. Tentunya aku harus tetap di sini untuk menemani ibu mertua. Tiduran, ujar Raka. Aku meliriknya sekilas dengan seulas senyum. Entahlah, tidak ada rasa kantuk dalam diriku saat ini. Aku merasa tidak enak hati. Gelisah menyelimuti diri. Ada apa? Tanya Raka setelah melihatku terus membolak-balikkan tubuh. Enggak apa-apa kah? Aku cuma sedikit tidak enak hati, ucapku. Mungkin karena besok aku mau pergi, jadinya kamu kayak gini. Sini, peluk. Aku menggeser tubuhku mendekati Raka, menyelusup ke pelukan suamiku, berharap mendapatkan kenyamanan. Nyaman, tentu, tapi tetap saja aku tidak dapat tidur. Waktu terus berjalan. Kini waktu sudah menunjukkan pukul 3 dini hari. Mataku masih terjaga, apalagi saat ponsel milikku bergetar, tanda sebuah pesan masuk. Aku menggeser tubuhku pelan agar tidak membangunkan Raka. Kasihan dia jika harus terganggu oleh gerakku. Raisa, ucapku setelah melihat siapa yang mengirimkan pesan. Dia mengirimkan foto, tapi belum terbuka. Butuh sinyal. Aku beringsut turun dan berjalan keluar dari kamar. Di dapur sekarang aku berada, duduk di kursi meja makan, menunggu foto yang dikirim Raisa bisa terbuka. Sampaikan maaf aku pada ibu, Teh. Kembali Raisa mengirimkan gambar untuk yang kedua, tapi masih belum bisa kulihat. Hingga akhirnya mataku membulat. Aku menutup mulut dengan 2 gambar yang dikirimkan Raisa padaku. Ya Tuhan, Kang Adi, liriku. Entah bagaimana reaksi ibu jika melihat gambar-gambar putranya yang menyedihkan itu. Lama aku merenung dengan terus memperhatikan ponsel, hingga sebuah tangan menyentuh pundak yang membuatku menoleh kaget. Kah? Ucapku tercekat. Apa itu? Tanya Raka, langsung mengambil ponselku. Astagfirullah. Raka mengusap wajah. Ia langsung duduk di kursi dengan tatapan tak lepas dari layar ponsel. Gimana ini kah? Apa yang harus kita katakan pada ibu? Hening. Raka tidak menjawab. Ia masih tetap fokus tanpa mempedulikan pertanyaanku. Kita harus bangunkan Bapak. Aku dan Bapak harus berangkat sekarang juga, ujar Raka setelah sekian lama membisu. Saat Raka hendak pergi ke kamar ibu dan bapak, laki-laki parubaya keluar dari kamar dengan ponsel yang dia tempelkan ke telinga.
Bapak tengah bertelepon. Raka mengikuti kemana langkah kaki bapak. Aku pun turut mengekor karena penasaran. Baiklah, aku akan ke sana sekarang. Jangan minta maaf. Yang salah memang harus tetap ditindak, tandas bapak seraya berkaca pinggang. Tidak berapa lama bapak mengakhiri sambungan telepon. Ia berbalik seraya mengusap wajahnya kasar. Sarung tenun yang menjadi ciri khasnya kini ia lepaskan dan disimpan di sandaran sofa. Dengan hanya memakai boxer pendek, bapak menghampiri suamiku. Kita harus berangkat ke kota sekarang, Kah. Adi diarak warga dan ditangkap polisi karena ketahuan hampir melecehkan Raisa, ucap bapak. Apa, Pak? Adi berulah lagi. Kami semua menoleh ke arah ibu yang berteriak dari ambang pintu kamar. Aku menghampiri ibu, memeluk pundaknya agar ibu bisa lebih tenang. Terus, apa tadi bapak bilang? Dia ditangkap polisi, tanya ibu lagi sembari berjalan menghampiri suaminya. Bapak mengangguk, membenarkan apa yang dikatakan ibu. Astagfirullahalazim, lirih ibu seraya terduduk. Dosa apa kita, Pak, hingga diberikan anak yang seperti itu? Sudahlah, Bu, jangan terlalu dipikirkan. Sekarang bapak dan Raka harus ke kota. Ibu di sini harus baik-baik saja. Kalau ibu sakit, bapak tidak akan pergi ke sana, ucap bapak. Pergilah, Pak. Ibu akan baik-baik saja. Tapi satu permintaan ibu. Apa itu? Tanya bapak. Jangan bebaskan Adi dengan jaminan. Jangan menyuruh ayahnya Raisa untuk mencabut laporan dengan alasan hutang nyawa kepada Raisa. Biarkan Adi menanggung akibat dari perbuatannya agar dia cerah. Ibu berucap dengan mata yang berkaca-kaca. Bapak yang sedari tadi berdiri kini duduk di samping ibu, sedangkan aku hanya berdiri di belakang ibu dengan memijit-mijit pelan pundak mertuaku itu. Lalu, apa yang akan kita katakan kepada Maria dan keluarganya? Tanya bapak. Katakan saja yang sebenarnya. Bilang saja kalau ayahnya Raisa tak akan pernah mencabut laporannya. Ibu tidak ingin memanjakan yang salah. Untuk biaya hidup kedua anak Adi, biar kita yang nanggung. Aduh, ibu pusing, Pak. Sudahlah, kita harus menanggung anak yang ada dalam perut Sarah. Kini kedua anak Adi pun jadi tanggungan kita. Astagfirullah, ujar ibu seraya memegangi kepalanya. Sabar, Bu. Insya Allah kami tidak akan tinggal diam. Raka akan bantu ibu. Iya kan, Kah? Ujarku. Raka bergumam seraya mengangguk. Kami harus bisa membuat ibu lebih tenang, setidaknya membantu secara materi. Insya Allah akan bisa kami tunaikan untuk anak-anak Kang Adi. Meski tidak akan banyak, tapi mudah-mudahan Allah memudahkan rezeki kami untuk itu. Setelah sholat subuh, Raka dan bapak langsung berangkat ke kota. Aku melepaskan kepergian mereka dengan doa agar perjalanan suami dan bapak mertuaku diberi kelancaran. Rasanya tidak enak, harus ditinggal pergi lagi. Meski kini Raka tidak pergi seorang diri, tapi rasa cemas menyelimuti hati. Apalagi mereka pergi untuk menghadapi masalah yang dibuat Kang Adi. Motor Raka sudah menjauh, membelah jalan yang masih gelap gulita. Aku masuk ke dalam rumah dan menutup pintu, memutuskan untuk memasak, sedangkan ibu masih betah di atas sajadah. Matahari mulai muncul, memberikan penerangan di hari ini. Pekerjaan rumah sudah terselesaikan. Aku pun sudah mandi dan berganti pakaian. Untung saja masih ada beberapa pakaian aku di rumah ini yang sengaja Raka simpan. Bu, ibu, sarapan dulu Gi. Tadi Rani sudah masak sup jamur, ucapku melongo di ambang pintu kamar ibu. Iya Ran, nanti saja. Ibu belum lapar.
Oh iya, Rania, jika nanti ada telepon dari Raka atau Bapak, kasih tahu Ibu ya. Iya, Bu. Sekarang Rani mau nyapu halaman dulu, ucapku yang langsung dijawab anggukan kepala oleh Ibu. Aku berdiri sejenak di teras rumah, menoleh ke samping kiri di mana rumah Teh Maria yang sepi tak berpenghuni. Teras rumah yang kotor, juga halaman rumah yang dipenuhi daun mangga. Tanpa menunggu nanti, aku pun menyapu halaman rumah Ibu terlebih dahulu, kemudian beralih ke halaman rumah Teh Maria. Lelah, aku duduk terlebih dahulu, lalu mengintip ke dalam rumah dari kaca yang sedikit tidak tertutup gorden. Mataku terbelalak melihat isi rumah yang berantakan. Mungkin pada saat itu Teh Maria melampiaskan kemarahannya dengan melemparkan barang-barang. Mungkin saja. Rani, semalam nginep di sini, tanya tetangga yang rumahnya berada di samping rumah Teh Maria. Iya, Bu, jawabku singkat. Ada apa emang? Kok nginep di sini? Bukannya kamu sudah punya rumah di Jalan Pintas? Mau saja, Bu. Wanita yang memakai daster itu manggut-manggut. Aku kembali melanjutkan menyapu dan mengumpulkan dedaunan kering yang berjatuhan. Oh iya, Ran, tadi Ibu lihat suami dan bapak mertuamu pergi subuh-subuh. Mau pada kemana? Tanyanya lagi. Jika sudah ada pertanyaan seperti itu, pastinya ibu-ibu itu sedang mencari informasi. Kemudian nanti dia akan menceritakannya kepada orang lain. Dan tentunya masalah keluargaku akan jadi konsumsi warga kampung. Mau ke kota, jalan-jalan. Udah ya, Bu, saya permisi. Mau sarapan dulu. Ucapku langsung pergi meninggalkan wanita itu. Saat sampai di rumah, ternyata Ibu tengah sarapan. Syukurlah kalau Ibu mau sarapan. Aku jadi merasa lebih lega melihatnya. Meski hati dan pikirannya sedang tidak baik, setidaknya aku bisa lebih tenang jika ada makanan yang masuk ke dalam perutnya. Sini Ran, makan, ajak Ibu. Iya Bu, aku duduk di seberang meja, mengambil nasi, lalu menuangkan beberapa sendok sayur sup. Setelah makan, kita ke rumah ibumu ya. Oh, Ibu mau ke sawah? Tanyaku. Ibu menggelengkan kepala. Ingin main saja, ketemu ibumu. Sudah lama rasanya tidak ngobrol, ucap Ibu lagi. Aku hanya mengangguk, kemudian mulai menikmati sarapan. Namun, di sisa suapan terakhir, aku teringat sesuatu. Ternyata, aku melupakan mencuci tangan setelah membersihkan halaman rumah tadi. Memang tidak masalah, karena aku makan menggunakan sendok. Tapi yang membuat perutku terasa diaduk ialah aku mengingat jika tadi sempat mencomot kotoran ayam menggunakan daun mangga. Juga aku sempat menyuapkan kerupuk menggunakan tangan kosong. Jika dibayangkan, rasanya nikmat luar biasa. Mudah-mudahan setelah ini aku bisa bersahabat dengan induk ayam karena sudah menelan sari-sari kelompok mereka. Astaga, aku sampai bergidik ngeri membayangkannya. Kenapa Ran? Tanya Ibu. Tidak apa-apa Bu, Rani sudah kenyang. Kenyang karena membayangkan, menjilat yang iya-iya, lanjutku dalam hati. Bersambung.